Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Estela Handono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai matriks dimulai dari pengertian matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Transpos matriks. Transpos matriks merupakan bentuk operasi di mana susunan baris diubah menjadi kolom, sedangkan bagian kolom diubah menjadi baris. Baris ke P diubah menjadi kolom ke P, atau kolom ke Q diubah menjadi baris ke Q. Jika matriks D dijadikan transpos matriks D, notasi yang digunakan adalah D dengan indeks T di atasnya seperti contoh berikut. Berdasarkan transpos matriks di atas, bisa dilihat bahwa elemen-elemen baris ke-1, yaitu 1, 2, 3, dituliskan pada kolom ke-1, elemen baris kedua yaitu 4, 5, 6 dituliskan pada kolom kedua, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, transpos matriks bisa mengubah ordo matriks jika jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Kesamaan matriks. Dua atau lebih matriks dikatakan sama bila memiliki ordo atau jumlah baris dan kolom sama dan komponen yang sama di setiap selnya. Dengan kata lain, matriks-matriks tersebut adalah matriks yang sama, hanya saja dengan nama yang berbeda. Konsep kesamaan matriks adalah sebagai berikut. Bila dua matriks di atas dinyatakan sama, maka berlaku A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S, E sama dengan T, F sama dengan U, dan G sama dengan V, H sama dengan W, L sama dengan X. Sekian pembahasan matriks dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai matriks penjumlahan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviola dari jurusan Manajemen Bisnis. Dalam kelompok ini saya menjelaskan matriks penjumlahan. Matriks penjumlahan merupakan suatu operasi dua matriks dengan menjumlahkan komponenannya yang seletak. Dalam operasi hitung matriks, penjumlahan mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syarat tersebut dapat dijumlahkan apabila mempunyai nilai ordo yang sama. Maksudnya, pada semua matriks yang dijumlahkan harus mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Sifat-sifatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikatif dengan sifat jika A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua asosiatif jika A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga matriks 0 jika A plus 0 sama dengan 0 plus A. Hasilnya adalah A. Matriks identitas jika A plus min A sama dengan min A plus A. Yang pasti adalah 0. Ini adalah pembuktian sifat komunikatif. Anggota A-nya ada 2, 4, 3, 1. Anggota B-nya ada 3, 4, 3, 1. Kita masukkan sifatnya, yaitu jika A plus B sama dengan B plus A. Anggota A yaitu 2, 4, 3, 1 ditambah anggota B 3, 4, 3, 1 sama dengan anggota B 3, 4, 3, 1 ditambah anggota A 2, 4, 3, 1. Lalu kita jumlahkan 2 plus 3 sama dengan 5, 4 tambah 4 sama dengan 8, 3 tambah 3 sama dengan 6, 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 4 sama dengan 8, 3 tambah 3 sama dengan 6, 1 tambah 1 sama dengan 2. Terbukti karena mempunyai hasil akhir yang sama. Pembuktian sifat asosiatif. Anggota A-nya 4, 3, 2, 1, anggota B-nya ada 1, 2, 3, 1, anggota C 4, 3, 1, 1. Kita masukkan sifatnya yaitu jika A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Anggota A-nya 4, 3, 2, 1 ditambah anggota B 1, 2, 3, 1 ditambah anggota C 4, 3, 1, 1 sama dengan anggota A-nya
4321 ditambah anggota B 1231 ditambah anggota C 4311. Lalu yang pertama kita jumlahkan yaitu yang ada di dalam huruf ini. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5, 3 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5, 1 tambah 1 sama dengan 2, ditambah anggota C-nya ini diturunkan 4311 sama dengan anggota A-nya juga diturunkan 4321 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 1 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan lagi, 4 tambah 5 sama dengan 9, 5 tambah 3 sama dengan 8, 5 tambah 1 sama dengan 6, 2 tambah 1 sama dengan 3 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9, 3 tambah 5 sama dengan 8, 2 tambah 4 sama dengan 6, 1 tambah 2 sama dengan 3. Terbukti karena mempunyai hasil akhir yang sama. Pembuktian matriks 0. Anggota A-nya 2, 3, 1, 2. Anggota 0-nya ada 0, 0, 0, 0. Kita masukkan sifatnya jika A plus 0 sama dengan 0 plus A. Anggota A-nya ada 2, 3, 1, 2 ditambah anggota 0, 0, 0, 0, 0 sama dengan anggota 0-nya dimasukkan 0, 0, 0, 0 ditambah anggota A 2, 3, 1, 1. Lalu dijumlahkan 2 plus 0 sama dengan 2, 3 plus 0 sama dengan 3, 1 plus 0 sama dengan 1, 2 plus 0 sama dengan 2 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2, 0 plus 3 sama dengan 3, 0 plus 1 sama dengan 1, 0 plus 2 sama dengan 2. Terbukti karena mempunyai sifat akhir yang sama. Pembuktian sifat matriks identitas dengan anggota A yaitu 1, 2, 3, 1. Kita masukkan sifatnya anggota A yaitu 1, 2, 3, 1 ditambah anggota min A. Sama anggotanya tapi kita tambah min saja. Berarti min 1, min 2, min 3, min 1 sama dengan min A. Min 1, min 2, min 3, min 1 ditambah anggota A 1, 2, 3, 1. Kita jumlahkan 1 plus min 1 sama dengan 0, 2 plus min 2 sama dengan 0, 3 plus min 3 sama dengan 0, 1 plus min 1 sama dengan 0. Lalu sama ini juga kita jumlahkan min 1 ditambah 1 sama dengan 0, min 2 ditambah 2 sama dengan 0, min 3 ditambah 3 sama dengan 0, min 1 tambah 1 sama dengan 0. Terbukti karena mempunyai hasil akhir 0. Contoh soal yang pertama. Anggota A-nya 1, 2, 4, 3, anggota B-nya 6, 8, 4, 2. Tentukan jumlah dari matriks A dan matriks B. A plus B sama dengan ini anggota A-nya 1, 2, 4, 3 ditambah anggota B 6, 8, 4, 2. Lalu dijumlahkan 1 plus 6, 2 plus 8, 4 plus 4, 3 plus 2. Lalu kita jumlahkan lagi. Hasilnya adalah 7, 10, 8, 5. Contoh yang kedua, anggota A yaitu 1, 2, 3, 6, 5, 4. Dan anggota B 13, 10, 17, 9, 15, 12. Tentukan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. A plus B sama dengan matriks anggota A 1, 2, 3, 6, 5, 4 ditambah anggota B 13, 10, 17, 9, 15, 12. Lalu dijumlahkan 1 plus 13, 2 plus 10, 3 plus 17, 6 plus 9, 5 plus 15, 4 plus 12. Kita hasilkan jadi 14, 12, 20, 15, 20, 16.
Sekian dari saya, Nadia Oktaviola. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratina Pitupulu dengan NIM 2020101286, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Hasanuddin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang operasi pengurangan matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Secara matematis, operasi pengurangan matriks dapat dianalisis sebagai berikut. A, B, C, D dikurang P, Q, R, S sama dengan A dikurang P, C dikurang R, B dikurang Q, D dikurang S. Sifat-sifat pengurangan matriks A dikurang B sama dengan A ditambah min B. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B min C. Contoh soal. Yang pertama, diberikan matriks berordo 2 kali 2. Misalkan matriks P dan matriks Q sebagai berikut. P sama dengan 2, 6, 3, 9, Q 3, 7, 1, 5. Tentukan P dikurang Q. Jawab. P dikurang Q sama dengan 2, 3, 6, 9 dikurang 3, 1, 7, 5. Sama dengan 2 dikurang 3, 6 dikurang 7, 3 dikurang 1, 9 dikurang 5. Sama dengan min 1, min 1, 2, min 1, 4. Yang kedua, misalkan diberikan matriks J dan matriks K sebagai berikut. J-nya sama dengan 1, 6, 2, 5, 3, 4. K-nya sama dengan 2, 1, 4, 3, 6, 8. Tentukan J dikurang K. Jawab. J dikurang K sama dengan 1, 2, 3, 6, 5, 4 dikurang 2, 4, 6, 1, 3, 8. Sama dengan 1 dikurang 2, 6 dikurang 1, 2 dikurang 4, 5 dikurang 3, 3 dikurang 6, 4 dikurang 8. Sama dengan min 1, min 2, min 3, 5, 2, min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sania, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya dari kelompok 2 Matematika Bisnis ingin menjelaskan tentang perkalian matriks. Apa itu perkalian matriks? Perkalian matriks adalah perkalian yang terdiri dari suatu matriks atau susunan bilangan berupa kolom dan angka serta memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat pada perkalian matriks yaitu ada sifat komutatif terhadap penjumlahan, sifat asosiatif terhadap penjumlahan, sifat matriks nol, sifat lawan matriks, sifat asosiatif terhadap perkalian, sifat distributif kiri, dan yang terakhir sifat distributif kanan. Berikut adalah contoh dari perkalian matriks. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang determinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moj Azharian Darmawan. NIM saya 2020101252. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. Kelas Matematika Bisnis saya yaitu KH001 dan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang determinan matriks ordo 2 kali 2. Apa itu matriks ordo 2 kali 2? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan pada penjumlahan ataupun perkalian. Sebagai contoh, sudah kita ketahui bahwa
A dan B ini termasuk dalam baris ke-1. Lalu C dan D masuk dalam baris 2 secara horizontal ya. Nah, lalu di sini A, C itu masuknya kolom 1 dan B, D itu kolom 2. Jadi, matriks ordo 2 kali 2 ialah matriks yang mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Jadi, apa itu matriks ordo 2 kali 2? Ordo suatu matriks adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya garis M dan banyaknya kolom. Jadi, ordo 2 kali 2 itu barisnya mempunyai 2 dan kolomnya mempunyai 2 juga. Jadi, membentuk persegi. Lantas, apa itu determinan matriks ordo 2 kali 2? Pengertian determinan dulu. Determinan ialah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Nah, maksudnya matriks persegi itu ya seperti tadi 2 kali 2 itu sudah membentuk persegi. Lalu determinan matriks juga dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Nah, ini rumusnya. Determinan A, det A sama dengan determinan A. Nah, kita masukin unsur matriksnya, yaitu contoh A, B, C, D. Nah, maka untuk mencari nilai itu ialah diagonal utama, yaitu A dan D kan terletak pada diagonal utama. Nah, dikurangin pada diagonal kedua ialah C dan B. Nah, maka hasilnya ialah sebuah nilai dari unsur matriks tersebut. Sebagai contoh soal yang pertama, matriks A ialah 2, 5, 4, 3. 2 sebagai A, 5 sebagai B, 4 sebagai C, dan 3 sebagai D. Nah, jadi jawabnya tinggal masukin ke dalam rumus tadi. Determinan A sama dengan simbol determinan A. Maka diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Maka 2 kali 3 kurangi 5 kurangi 4. Sama dengan 6 dikurangi 20. Maka hasilnya min 14. Jadi sebuah nilai dari matriks A tersebut, determinan tersebut ialah negatif 14. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afilia Fili Wahyuni. Di kelompok ini saya akan menjelaskan mengenai matriks metode Sarus. Matriks metode Sarus ini dipakai apabila kita menemukan soal berordo 3 kali 3. Selain metode Sarus, ada juga metode ekspansi, tetapi saya akan menjelaskan metode Sarus. Sebenarnya dalam mengerjakan soal, metode Sarus ini lebih mudah apabila kita menemukan matriks ordo 3 kali 3 dan kita disuruh untuk mencari determinannya. Bagaimana sih? Misalnya ada soal seperti ini. Ini namanya kolom 3 kali 3, baris 3 kali 3. Nah, ordo 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, dan di sini ada determinan A. Nah, untuk mencarinya bagaimana sih? Untuk mencarinya yang pertama kita harus pencerminan dulu. Pencerminannya cukup 2 saja nih, seperti ini nih. ADG, BEH kita cerminkan di sini. ADG, BEH. Nah, seperti ini.
Maaf, sini nah ya, seperti itu. Kemudian perhitungannya kan pada dasarnya determinan itu dikurang. Jadi untuk perhitungannya sangat mudah. Kita patokannya pertama dari A dulu di sini. A dikali E dikali I. Maaf nggak kelihatan. Sebentar saya hapus dulu. Kita coba pakai warna kuning aja. A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Nah, ini. Kemudian dikurang dari sini nih. Patokan tadi kan patokan perhitungannya dari sebelah kanan, sekarang dari sebelah kiri. Tapi kita mundur sama aja. C dikali E dikali G. Maaf, biar lebih jelas. Sebentar. Nah, sebentar. Tadi kan yang pertama kan A, E, I dikali B, F, G dikali C, D, H. Kemudian kita balik lagi di sini C dikali E dikali G, A dikali F dikali H, kemudian B dikali D dikali I. Emang harus seperti ini? Ya, ini yang merupakan rumus paten, rumus dari sananya, rumus pasti. Jadi ini, yang penting kita mengetahui patokannya saja dari A, E, I. Kita patokannya perkalian dari mulai dari kiri kemudian ke kanan. A, E, I, B, F, G, C, D, H. Kemudian dikurang di sini dari C, E, G. Mundur, sama aja mundur. C, E, G, A, F, H, B, D, I. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui matriks A. Maaf, sebentar. Nih, matriks A ada min 2, 4, min 5, min 1, 3, min 7, min 1, 4, min 8. Ditanyanya apa? Ditanya determinan pasti. Ditanya determinan. Jika kita ingin menghitung melalui metode Saurus ini, ditanyanya determinan. Determinan A, min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, min 1, 4, min 8. Nah, ini kan dari soal. Ini itu dari soal. Nah, ini dari soal. Nah, yang pertama kita apain dulu? Kita cerminkan dulu yang pertama. Nih, baris pertama sama baris kedua kita cerminkan dulu. Min 2, 4, 1, 3, min 1, 4. Nah, kemudian kita kalikan saja di sini. Min 2 dikali min 2 dikali min 3 dikali min 8, 4 dikali min 7 kali min 1, 5 dikali 1 dikali 4, kemudian kita kurang min 2 kali min 5 kali mana di sini? Min 5 kali min 3 kali min 1, kemudian min 2 kali min 7 kali min 4, kemudian 4 dikali 1 kali min 8. Maaf berantakan, yang penting sudah tahu patokannya saja. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlahnya 48 ditambah 28 dikurang 20 dikurang 15 ditambah 56 dikurang 32, ketemu hasilnya 56 dikurang 39, ditemukanlah hasil 17. Jadi berapa determinan matriks A? Determinan matriks A itu jumlahnya adalah 17. Kurang lebihnya mohon maaf, itu merupakan penjelasan saya secara singkat. Apabila ada yang kurang mengetahui, bisa mencari lewat Google atau lewat link-link tentang materi matriks. Sebenarnya ini matriks ini bukan materi yang susah, namun bisa dibilang agak ribet, agak bingung jika kita tidak mengetahui patokan dari kolom atau baris mana yang kita hitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Anugrahing Gusti dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, kali ini saya akan membahas tentang inverse matrix. Apa sih yang dimaksud dengan inverse matrix? Nah, berikut ini penjelasannya. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan
dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi, atau dalam kurung AB sama dengan BA sama dengan 1. Nah, simbol dari inverse matrix ini adalah pangkat minus 1 di atas hurufnya. Contoh, matriks B adalah inverse matriks A, ditulis B sama dengan A pangkat 1, A pangkat min 1. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B, ditulis A sama dengan B pangkat min 1. Nah, matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling berkebalikan. Oke, berikut contoh soal inverse matrix. Oke, contoh soal yang pertama, inverse matrix dari 6, 2, 2, 1 adalah. Oke, diketahui yang pertama, diketahui soal A sama dengan 6, 2, 2, 1. Sehingga nilai A 6, nilai B nya 2, nilai C 2, dan D 1. Nah, yang ditanyakan adalah A pangkat min 1. Oke, langsung saja. A pangkat min 1 sama dengan 1 determinan A. Contoh D sama B sama min C dan A. A sama dengan determinan A sama dengan 6 buka kurung 1 dikurang 2 buka kurung 2 sama dengan 2. Oke guys, karena di lembaran samping tidak muat, maka saya lanjutkan di lembar berikutnya. A min 1 sama dengan 10A. Masukin yang tadi, nilai-nilai yang tadi, min 2 sama 6. Ini min ya, maaf kalau tidak kelihatan. Nah, sehingga
hasilnya. Hasilnya adalah A-1 sama dengan setelah min 1 dan 3. Jadi jawabannya